Halo. Halo, balik lagi kita 99ers Podcast. Is, Wah, hari ada apa nih, ini, Jo? aduh, Kenapa kita pakai baju warna ini gitu? Warna apa iya, sih ini? Bangkok lagi. Nah, ya udahlah ya. Jadi kita tuh hari ini kan hari Valentine, tak? Oke. Valentine, hari kasih sayang. Jadi Marta sayang sama siapa sih? Sayang sama papa mama dong. Oh iya, sama abang-abang ya, sama keluarga. Iya, betul. Saja nih orang. Nah, wah, mau lagi Valentine kita kayak ngobrolin lumayan seru nih. Kayak Valentine tuh mulai dari ini deh. Valentine di hidup lu tuh selama ini gimana sih? Apakah lu merayakannya? Apakah kan nggak harus selalu ke pasangan kan? Bisa kayak, Mhm. nah, kalau di hidup lu tuh biasanya apa yang lu lakuin sih kalau 14 Februari ini? Eh, Jujur ya, Jujur. Iya dong, jujur. Gak ada yang suruh bohong, nggak? enggak. Jadi aku selama hidup Valentine, kayaknya aku nggak pernah beli barang buat seseorang. Kayak Oke. sesimpel kayak beli coklat gitu, terus Mhm. ngasih ke orang tua pun nggak, ngasih ke papa mama nggak sih, karena eh kan kebetulan hari pernikahan papa mama aku sama-sama Februari tuh, jadi kayak Oh. ya udah, iya di hari pas hari pernikahannya aja gitu. Tapi kalau dikasih barang gitu pernah, waktu SD tuh pernah dikasih coklat gitu sama guru les. Oh, sama guru. Sama guru les biar semangat kan. Terus sama tante, sama mama sih coklat. Udah, Oh. kayak ya nothing special sih. Kalau di aku ya, Valentine selama ini. Kayak di sekolah gitu kan biasanya OSIS atau apa kan ada perayaan nggak bisa ya? Selama lu sekolah. Enggak. OSISnya pun kayak nggak pernah bikin perayaan gitu. Em, karena kan gue negeri ya, jadi nggak terlalu ini sih. Hmm. Kan ada beberapa yang kalangan yang tidak merayakan juga kan. Iya, 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 benar. Ya, jadi ya biasa-biasa aja sih kalau aku selama ini gitu. Kalau lu gimana nih? Kayaknya lu wah berkesan banget. Gue beberapa kali dapet cerita lu, gue kayak wah sweet gitu kan. Iya, gue lumayan merayakan sih Valentine. Enggak, ya baru beberapa tahun akhir ini sih. Jadi Mhm. kayak waktu sekolah kan pasti OSIS tuh kadang bikin kan acara gitu sama mereka Even kayak ambil duit juga lah. Mereka kan biasanya jualan coklat tuh, jualan bunga gitu kan. Kita beli, nanti mereka yang kasihin gitu kan, misalnya. Nah, di sekolah gue tuh dari SMP, SMA tuh kayaknya setiap Valentine kalau gue nggak salah ya, itu setiap tahun pasti ada kayak begitu. Jadi oke. kita tuh bisa jadi anonimus gitu loh. Kita bilang ke OSISnya nih kasih ya ke orang ini gitu. Tapi kan OSIS jadi tahu lu suka sama siapa. Iya sih. Tapi cuman ke satu orang ini doang. Kayak satu Oke. orang yang nyatet nih, dia yang itu pokoknya ya ya udah cuma nosisnya doang yang tahu ya selama ini sih ya, Wah seru tapi sih. lama-lama nyebar juga sih intinya ya. Seru Sam sih. Seru seru seru. itu waktu di SMP. Sampai di Aha. SMA itu lebih itu sama mirip, cuman dibagiinnya tuh kayak disediain waktu, kita kayak 1 jam pelajaran kita semua kumpul di kayak aula gitu, 3 angkatan kan berarti 1, 2, 3. Nah udah si osisnya di depan, terus mereka nyebar gitu, ngasih yang dapat dapat, yang enggak gitu loh. Ngasih bunga. 1 jam pelajaran, berarti memang ini tuh kayak event eh legal dari kampus kan? Dari sekolah. Iya iya emang Diizinin dibolehin, gitu. emang emang diizinin OSIS bikin itu. Oh, oh seru sih. Iya emang diizinin.
dan ya gitu, jadi dikirim lah gitu, Hmm. mereka yang ngirim gitu, pokoknya kita semua duduk, total ada yang dapat banyak. Nah itu mulai tuh kelihatan kayak kalau cewek-cewek yang populer tuh kan pasti banyak tuh kayak buahnya, coklatnya gitu-gitu. Nah terus Hmm. biasanya juga di sekolah tuh kayak itu mulai dari situ banyak yang terlihat kan, ini deket sama ini deket sama ini deket sama ini gitu. Nah biasanya pokoknya udah habis Valentine tuh banyak lah kayaknya yang setelah nggak lama dari situ jadian gitu. Nah kalau gue sendiri, gue tiap kali ada beli, ada lah beberapa kali lah, di SMP ada, di SMA ada. Nah tapi gue gak pernah dapet sesuai dah. Jadi gue selalu selalu Oke. selalu kasih, ya selalu kasih, tapi gue gak pernah dapet. Terus sampai akhirnya gue punya pacar, terus merayakan Valentine. Tapi itu biasa aja sih, Valentine ya ngasih bunga standar lah, bunga coklat gitu. Dan Ah, akhirnya ya udahlah, ya kayak date aja gitu, pergi berdua beres deh gitu loh, ah. Oh gitu. iya, ngomong-ngomong Valentine ya. Hmm. Sebenarnya teh eh yang paling sering dikasih kayak coklat itu kan si abang tuh. Ya Hmm. kayak anonimus juga sih ngasihnya gitu. Tapi nyampe rumah yang makanin coklatnya aku. Oh, kok dikirim ke rumah? Bisa gitu ya? Enggak, dia ada yang dikirim ke rumah beberapa. Oh. Terus kayak ada yang ngasihnya di sekolah gitu. Terus dia kan si abang bawa pulang tuh. Nah, dia taruh di kulkas tuh ada waktu SMP gitu ya. Dia dapat coklatnya tuh kayak handmade gitu loh. Yang dibentuk-bentukin sendiri sampai tempat bentukan apa cetakannya itu dikirim, dikasihin gitu. Bentuk love, terus ada tulisannya namanya abang aku kan. Kayak gitu abjadnya segala macam terus kayak wah. Aku pas lihat di Oh. kulkas ada itu aku comot satu-satu. Terus marah nggak bang? Lu udah bilang tapi. Eh kalau udah ada di kulkas mah Itu milik pasti bersama ya? siapa yang makan Iya, gitu. iya, 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 iya. Eh, jadi aku tidak dapat tapi aku merasakan coklatnya. Iya, aduh, 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 aduh. Iya, 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 iya. Berarti abang lu cukup populer ya? Kayak sering dikasih gitu-gitu. Sering dikasih, sering juga dapat sama sekolah. Ah, ya, Biasalah ya, remaja kan. ya, ya, ya. So, itu Valentine ya. Tapi lu tahu nggak Hmm. sih, Valentine itu kan hari kasih sayang 14 Februari. Tapi Mhm. ada yang namanya White Day. White Day, apa Iya, itu? itu tuh sebulan setelah. Putih. Iya sih, White Puasa Day nggak sih? hari putih sih, White putih sih, tak nggak salah sih. 14 Dia, Maret jadi. iya 14 Maret itu kita tuh kebalikannya. Jadi misalnya nih, gue ngasih ke orang nih Valentine. Nah, White Day ini harusnya tuh si orang ini tuh ngasih balik. Oh, Iya, setahu gue ya, ada namanya White Day. Jadi kita sudah hari kasih sayang, hari Valentine, White Day itu kita ngebalikin gitu. tapi kalau misalkan kita dapetnya anonimus gitu, kita mau balikin ke siapa? Oh ya udah, itu kan ini kan konteksnya mungkin Valentine yang lu udah Oh, saling yang kenal ketahuan. Nah, atau oke. enggak ya udah pacaran gitu kan biasa. Jadi Tapi White Day. gimana Jo? Ketika misalkan Valentine nih, lu sama pacar lo, pas hari Valentine 14 Februarinya lu ngasih nih barang ke cewek lu, terus cewek lu ngasih ke barang ke lu. Berarti pas yang 1 bulan setelahnya, lu pada ngasih-ngasih lagi gitu. Enggak sih, ya itu umumnya ada namanya White Day. Oh, oke oke oke. Nggak umum juga Tapi lu sih, ngejalanin nggak? enggak sih. Ya udah di hari Valentine-nya biasanya. Setiap kali selalu gini, Oh, ya udah hari Valentine-nya ya udah langsung kayak tukeran gitu loh. Atau enggak saling ngasih aja gitu. oke oke. Tapi ya Jo, gue pernah baca kayak sejarah Valentine itu tuh dari mana Menarik nih. sih? Gue aja nggak Terus tahu. Oke, gimana gimana? eh kenapa ada beberapa gelintir orang? Ya pokoknya ada kelompok orang yang tidak merayakan gitu kan. Iya. Aku juga kepo gitu kan. Ternyata itu tuh kayak entah ya, entah ini cerita bener atau enggak, aku nggak tahu. Jadi ada kayak lu tahu frater nggak sih? Frater Romo. Ya,
Aduh, mirip-mirip gitu. nggak ngerti sih. Pemuka agama di Katolik. Oke. Nah, Ya intinya itu. jadi ada entah zaman berapa, aku juga lupa namanya siapa. Jadi si Romo ini tuh tertarik sama lawan jenis perempuan. Kan Oke. kalau Romo sama Frater itu nggak boleh Nggak boleh merit kan? merit. Iya. Ya, nggak boleh merit. Nah ternyata dia suka, terus dan dia akhirnya mutusin buat kayak kabur gitu sama pacarnya. Dan Oh, kalau nggak salah tuh mereka bunuh diri deh, bunuh diri bareng gitu atau gimana. Makanya dijadiin hari Valentine gitu. Lu tahu nggak sih ceritanya? jadi bentar-bentar. Jadi ada Romo atau pemuka agama yang harusnya tuh dia nggak boleh merit atau istilahnya Iya. nggak berpasangan lah hidupnya kan. Mhm. Tapi tiba-tiba dia suka sama satu cewek dan harusnya nggak boleh. Akhirnya dia kabur. Dia Mhm. resign gitu dari Romo gitulah istilahnya ya. Terus Mhm. dia bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Karena kan dia Romo kan, terus kayak gak boleh frater atau Romo deh aku lupa, gak boleh punya pasangan kan. Maksudnya pasangannya lawan jenis meret lah, pacar gitu. Nggak boleh punya pacar. Nah, kaburnya tuh karena pingin bareng sama ceweknya terus dong. Akhirnya kayak entah gimana pokoknya mereka kayak bunuh diri gitu deh. Bentar ya, coba aku cek lagi. Dan bunuh dirinya di 14 Februari gitu. Iya, makanya di raya ini Valentinus namanya. Oh, namanya Valentine. Dia bunuh diri 14 Februari. Entah ya, aku baca itu waktu hari Valentine. Tepat itu di sekolah aku waktu SMA ada selebaran gitu, di share-share gitu, dibagi-bagiin. Terus aku kayak baca sekilas kayak, oh sejarahnya gitu. Nah, aku agak kurang. Cuma itu yang aku baca dan aku dengar-dengar sih kayak gitu. Cuma benar atau tidaknya, aku tidak tahu. Iya, 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 iya. Tapi ya Sebentar ya, aku make sure dulu. Gimana? Lanjut aja nggak apa-apa kok. oke. Nah, ini kan kita kan lu belum yang kita bahas kemarin-kemarin lu kan belum pernah punya pacar. Tapi kan lu pasti tahu itu Valentine dan lu sering lihat orang Valentine dan lain-lain. Kita main what if Aku tahu larinya kemana. kalau lu punya terus kayak Aham. lu kayak punya impian Valentine tuh mau dirayain kayak gimana gak sih? Eh, Mungkin 2024 nanti itu jadi Valentine pertamanya Marta gitu kan. Nah, siapa tahu orang yang nonton di sini adalah nanti Valentine-nya lu 2024. Who knows? gue ini sih mikirnya kan Valentine itu kayak hari kasih sayang. Ya, Gue gue sebenarnya bingung kenapa kita harus merayakan hari kasih sayang. kenapa? Kenapa lu bingung? Karena tiap hari juga kita dapat kasih sayang. Eish. Iya gak sih? Iya sih. Maksudnya nggak usah dari pacar atau pasangan kita deh. Kayak gue dapat kasih sayang dari papa mama. Itu udah mutlak gitu kan. Dari lingkungan keluarga, dari abangku. Itu kan udah, maksudnya udah, ya kenapa harus kita rayain gitu. Kita punya pacar, ya berarti kan kita sayang gitu kan. Kayak kita pergi bareng, malamin bareng, atau ya nonton, makan bareng. Kayak itu sebuah ungkapan sayang juga bukan? Iya sih. Gue jujur gue masih bingung kenapa kita harus merayakan hari kasih sayang. Iya sih, bener sih, nggak salah. Karena kalau menurut gue ya itu benar yang lu bilang. Ya setiap hari itu ada kasih sayang kan. Kenapa harus kita rayain? Menurut gue ya biar ada simbol aja gitu loh. Kalau gue ya simbol kayak ini hari itu kita merayakan
atau kita ngasih tahu kita sayang. Hmm. Karena kadang nggak setiap hari lu bilang aku sayang sama mama, aku sayang sama papa, atau aku sayang sama nih orang Hmm. gitu. Kan nggak tiap hari kan. Mungkin dengan lu apa tadi lu bilang perbuatan ini, perbuatan itu, cuman kadang nggak ngomong kan. Nah, Hmm. menurut gua Valentine itu jadi kayak satu simbol, satu hari yang itu tuh diutarakan gitu. Entah lu pakai hadiah, entah lu Ah, pakai kata-kata, entah pakai apa gitu. Jadi itu satu hari yang bisa lu pakai gitu. masih. Tapi entah ya. Tapi ini pendapat aku. Kayak 17 Agustus tuh, Jo. Kita merayakan hari kemerdekaan. Ya, Kita merayakan hari kemerdekaan karena pas 17 Agustus itu ada satu kejadian besar di mana bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maka dari itu kita harus memperingatinya gitu kan. Maksudnya ada story di balik hari perayaan 17 Agustus itu kan. Nah, aku tuh kenapa nggak terlalu excited 14 Februari ini, Valentine gitu, karena aku belum dapet sih kayak apa ya, background story-nya tuh yang kayak gimana, soalnya kayaknya banyak banget simpang siur gitu loh. Ya tapi kalau cuma merayakan sama pacar atau saling kasih barang, it's okay. Cuma aku lebih mikir ke background story-nya, nggak tahu kenapa. jadi harus ada kejadian di hari itu baru lu mau merayakan itu gitu. Aku lebih kepo sih. Kalau misalkan entah ya, mungkin kalau punya pacar pun aku merayakan, mungkin. Ya. Kalau pacarnya mau merayakan juga, kalau enggak ya udah biasa aja, mungkin. Iya, simple ya jadinya. Iya, Mhm. ayo, ayo, enggak ya udahlah. Iya, kan karena tiap hari kita Saling kita kasih tetap sayang. sayang kok, Iya. gitu. Nih, sejarah Valentine menurut legenda versi Santa atau Santo ini, Valentine dan Claudius. Oh, berarti Santa. Oke. Eh, ini tragis, di sini sebutnya tragis sih. Aku ngambilnya dari Detik News. Ya. Menceritakan kalau Santa Valentine dipukuli dan berakhir di pancung pada tanggal 14 Februari tahun 278 Masehi. Oke. Bentuk eksekusi ini merupakan sebuah hukuman karena pendeta Valentine dianggap menentang kebijakan seorang kaisar bernama Claudius II. Berdasarkan sejarah, Claudius II ini dikenal kejam setelah membuat Roma terlibat dalam berbagai pertempuran berdarah. Hal ini agar Roma selalu menang dalam peperangan. Oke. Sayangnya, pendeta Valentine ini menentang kebijakan tersebut. Ia berusaha secara diam-diam menikahkan pasangan muda. Tindakan ini ketahuan dan pada akhirnya pendeta Valentine ditahan serta dihukum. Kemudian tubuhnya dipukul hingga dipancung. Hukuman ini menjadikan sebuah tanda sebagai peringatan atas perayaan yang dilakukan setiap tanggal 14 Februari. Terus? Wow, agak berbeda ya cerita yang sama yang gue dapetin. Oh, ini ada beberapa, Jo. Jadi kayak ada sejarah Valentine menurut legenda versi Santa Valentine dan Claudius II, sejarah menurut festival Lupercalia, ornamen pendukung atau simbolis Valentine, segala macam. Oh, jadi kayak banyak versionnya gitu ya. Oke. Oh, aku baru tahu. Aku baru paham sekarang. Kenapa orang nggak pernah mau cari tahu backgroundnya Karena tragis. dari si Valentine. Iya, ceritanya Karena kok berbanding tragis ya. terbalik dengan kita harusnya ngutarain kasih Betul. sayang, tapi ini ada Iya. satu orang yang dibunuh atau disiksa di hari itu. Tapi ya kalau aku nangkepnya ya kan, si Santa Valentine, ini kita ambil yang legenda si Santa atau pendeta Valentine ini kan. Iya. Nah, dia menikahkan dua kaum muda. Berarti kan ya nikah muda lah si orang ini dinikahkan oleh pendeta Valentine. Valentina, Valentine. Nah, berarti hari kasih sayang itu
diambil karena si pendeta Valentina ini berani untuk melanggar aturan untuk menikahi dua kaum muda ini sehingga kaum muda ini bisa bersama. Jadi Itu bukan? Valentine kayak dia melakukan apapun demi cinta lah gitu istilahnya. Iya, Yang penting iya cintanya sih. terjadi. Iya, agak. Iya sih, agak-agak beda ya daripada yang kita bayangkan ya. Kan hari baik, Hmm, hari kasih sayang, ternyata malah ada, ya itu, ada yang berjuang segitunya. iya. Tapi ini masih simpang siur ya, maksudnya nggak ada background bakunya loh. Iya sih, tadi kan ada yang Iya. versi ini, versi ini, versi ini, versi Hmm, ini. Ya nggak kita jelas nggak juga tahu. sih. Tapi Iya, kalau dan ditarik, siapa pencetus utamanya juga nggak tahu. ditarik apa kayak benang merahnya, intinya ada satu yang melanggar dan dia akhirnya dibunuh. Kayak dari cerita-ceritanya semua, kalau yang lu, yang itu, yang tadi, Iya, intinya yang gue baca waktu SMA, terus baca gue yang ini, iya yang yang tadi, Pendeta Valentine ini. Iya, kok tragis ya? iya tetap intinya ada yang mati di situ di hari itu. Mau berkorban, Ah, iya. poinnya. Mau Itu mungkin ya. berkorban. Akhirnya kita dapet Iya, ya. mungkin. Valentine itu artinya kita harus mau berkorban buat seseorang atau buat kasih sayang. Hmm. Itu hari Sebuat Valentine. seseorang atau suatu kelompok. Kelompok di Iya. sini dalam artian keluarga lu ya. Mungkin ya. Iya, Keluarga iya. atau kelompok. Mungkin, gue pernah deh ngeliat satu story temen gue. Jadi waktu Valentine itu, dia nggak ngerayain sama pacarnya, dia nggak ngerayain sama keluarganya. Tapi Jadi dia ke panti jompo. jadi ngerayain sama ya Iya, sama kakek-kakek, nenek-nenek di oma-oma sini. atau apa yang di panti jompo. Itu Nah, itu keren sih. menarik sih. Iya. Ada orang juga kan yang ulang tahun biasanya dia ke panti asuhan. Mhm. Itu ya, seru sih. Gue kepikiran tadi, tak. Jadi kan, Apa oke, tuh? kita tarik benang merahnya tadi, selalu ada satu orang yang entah siapa, Valentina atau Valentinus itu, yang meninggal kan di hari itu demi Mhm. cinta. Nah, gue kayak dapet ternyata kenapa Valentine kita harus ngerayain kasih sayang, karena dulu mungkin ya walaupun itu salah yang cerita-ceritanya, maksudnya dia berbuat salah gitu kan, kayak Mhm. yang Romo itu kan salah sebenarnya. Tapi kayak ngingetin kita, mungkin kalau gue dapetnya ya setelah tadi dapet cerita dan sejarah yang lu ceritain, dulu tuh susah gitu, cinta tuh susah. Zaman sekarang juga susah nggak sih? Iya sih, tapi nggak sampai lu mati juga kan. Iya sih, betul. Maksudnya orang dulu tuh sampai mati gitu loh buat Hmm. cinta. Sekarang lu cuman ya bilang I love you lah, lu kasih bunga lah, lu kasih coklat lah, buat memperingatin itu sih. Kayaknya gue mulai dapetnya, kalau di gue sih dapetnya gitu sih. Dulu tuh orang tuh berjuangnya segitunya gitu. Oke, oke. Kayak sekarang udah lebih modern, orang lebih open minded, jadi ya udah setidaknya merayakan itu. Nah, gue ingin mempertanyakan suatu hal sih. Apa? Kita lagi Valentine, terus gue lagi suka nih sama orang gitu kan. Gue pingin dong kayak, pingin kayak, ini kan Valentine itu kayak ibaratnya, iya yang tadi lo bilang, dimana suatu hari kita nunjukin perhatian gue ke seseorang gitu kan, ngasih dia melalui barang atau apa gitu kan, ya nunjukin ungkapan sayang lo ke seseorang ini. Gimana kalau jadinya gue ini suka sama seseorang, gue kasih nih barang atau coklat, let's say, atau apapun yang gue anggap Dia suka. itu mewakili Iya. perasaan gue gitu ke dia itu. Let's say udah gue kirim gitu. Terus tiba-tiba entah dari mana lo tahu barangnya atau yang lo kirim ini nggak dipakai sama dia. Berarti nggak jadi hari kasih sayang dong. Jadi lu ngasih yang menurut lu dia bakal suka karena itu bentuk kasih sayang lu. Tapi dia nggak pakai akhirnya.
intinya kayak gue ngasih tapi aku ngasih ke si A nerima nih, tapi dia si A itu nggak mau pakai atau nggak mau makan apa yang gue kasih. Berarti kan gue taunya, oh dia emang nggak suka sama gue gitu kan. Nah, berarti kan dari guanya ada perasaan kecewa dong. Nah, pertanyaannya, haruskah berbalas? Kalau mengarah ke yang lu pernah bilang ya, kalau kasih sayang kan ya kita yang ngasih ya, terserah. Jadi kalau mas saya tadi kayak lu sedih dan apa, ya udah itu kan lu udah ngasih kan. Berarti kalau lu sedih, berarti lu minta berbalas, ya nggak sih? Ya berbalasnya dengan dia pakai, itu juga balas nggak sih? Karena kalau lu emang ini ya udah kasih aja kan. Bener nggak? Okay. Betul. Karena kan berbalas juga nggak selalu harus ngasih lagi kan. Ya dengan lu pakai dengan itu, oh berarti lu suka, lu ngebales. Ya lu nerima lah. Kalau yang lu omongin ya kemarin kan. Karena kan kalau lu menganut cinta gitu. Ya kan lu menganut cinta itu ya udah lu kasih. Ya udah lu jangan berharap apa-apa, ya udah ngasih aja gitu. Kalau menurut lu nih? Menurut gue kalau konteksnya ini ya Valentine ini enggak juga sih. Kalau konteksnya Valentine ya, tapi kalau konteksnya cinta itu menurut gue tetap kalau gue mah kayak gue mungkin ya orang nggak bisa lah menurut gue kayak lu terus-terusan yang ngasih tapi lu gak nerima itu menurut gue agak sulit. Oke. Gue dapet konsepnya lu sih. Jadi kalau selama tahap pengenalan kayak PDKT lah, lu mau ngasih tanpa lu harus berbalas, it's okay. Tapi kalau lu udah punya komitmen bareng seseorang ya harus berbalas. Kalau enggak ya ngapain punya hubungan? Iya kan? Itulah. Karena dua arah kan, kayak ngobrol dong, dua arah kan. Kalau satu arah mah ini dong, newscaster dong, penyiar berita. Kalau satu arah mah ngobrol aja dua arah. Iya, ngobrolnya dua arah, masa cinta nggak dua arah sih? Oke. Nah, kalau ngomongin Valentine, ada juga namanya satu tokoh atau satu sosok, namanya Cupid. Oke. Si bocah dengan sayap kecil dan punya panah hati. Iya, tahu. Nah, kira-kira seorang Marta nih percaya nggak sih itu ada atau nggak? Maksudnya menurut lu gimana sih tokoh itu? Si tokoh itu kan, si malaikat kecil itu kan diibaratin ya intinya kan kayak, malaikat lah intinya. Kan kayak bawa panah terus ada orang berdua gitu kan, lagi berduaan terus lu tembak terus gitu kan. Udah dua-duanya suka gitu, jadilah. Iya kayak gitu. Itu kayak kesirep nggak sih? Lu tau gak sih? Kayak kehipnotis atau apa kena guna-guna gitu langsung dari tak gitu. Iya. Apa ya? Ada enggaknya gue nggak bi. Karena banyak banget kan ada Dewi Cinta lah, namanya apa kan di mitologi lain kan banyak banget tuh dewi-dewi gitu pasti banyak. Gue gak tahu sih Jo, karena gue nganggapnya si Cupid itu kayak cuma imajinasi gitu loh. Tokoh yang kayak buat doang. Perumpamaan gitu. Iya. Kayak apa ya, satu figur yang buat happy. Let's say kayak Christmas lah. Ada Santa Claus. Ada ikonnya gitu. Iya, Santa Claus. Kalau Valentine ada Cupid gitu sih. Sejauh ini ya. Karena gue belum baca-baca kenapa tiba-tiba muncul Cupid di Valentine dengan background cerita yang seperti itu. Iya. Kenapa ada malaikat di background cerita yang ternyata sebeda itu gitu kan? Betul.
Oke, oke. Nah, Kalau lu gimana? Lu percaya nggak kayak eh gitu? enggak sih. Kalau gue kayaknya Enggak. enggak. Nah, makanya ini berlanjut sama pertanyaan gue nanti selanjutnya nih. Jadi, gue lebih percaya kalau kita tuh semua ditakdirin ada pasangannya. Emang udah. Betul. Lu Hmm, juga gitu. Lu setuju gitu ya. betul. Setuju. Emang udah kayak di set mungkin ya. Kita tuh bakal ketemu sama satu orang gitu. Cuman emang bakal ada proses kita ketemu orang lain, ketemu orang lain, ketemu Hmm, orang lain dulu baru akhir endingnya ke sini orang. Makanya ada yang namanya jodoh kan. Orang betul. nyebutnya jodoh. Karena gue ini sih dari gue kecil gue dapet cerita Hmm, eh, dari agama gue ya. gitu kan diceritain kalau perempuan itu ada dari tulang rusuk pria. Iya. Jadi pasti semua punya pasangan gitu. Adam dan Hawa deh, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, ya Iya. kan? Jadi menurut aku semua manusia berpasang-pasangan gitu. Entah Hmm. eh, gak selalu harus seumuran sih. Ada juga yang jodohnya beda 10 tahun, 2 tahun, 4 tahun kan. Kayak kakek nenek aku dari mama, bedanya tuh 15 atau 16 tahun. Kakek aku lima jauh lebih belas tua. 15 atau 16 tahun kalau nggak salah. Wow. Umur meritnya umur Nah, gua nggak tahu sih aja. muda. Biasanya orang-orang dulu kan nikahnya juga muda-muda. Muda sih. Kakek aku itu 20-an. tahun ini 90. Oke. Oke, mama aku anak kedua, umur mama aku 54, berarti 92 kurang berapa 54. tuh? Iya, 90 kurang 6 54, 38. 38. Dikurang setahun, 37. 37 tua Terus juga ya merit. kakek aku ya sebelum punya, iya. Berarti kakek aku Eh, 30-an baru married. mama mama lu berapa tadi? 5 54, 54 itu 92 kan? 90, 90. Oh, 90. 54 ke 90. Iya bener. 36 36. 36. Ya, segituan lah. 30 masih. Mama, iya 30-an lah. Mama aku tuh anak kedua, anak pertamanya. Mama sama kakaknya beda setahun mungkin. Kalau nggak salah. Iya. Berarti 35. Kakek aku baru married. Hmm, ternyata ini Berarti, juga ya. iya. Kakek aku 35, nenek aku ya 20-an. Wah, iya nenek nenek lu sih yang mudanya Iya, ya. muda. Muda Muda banget. banget marriednya. Iya, iya, iya. Kalau lu sendiri emang tak targetnya emang maksimal kalau Marta tuh umurnya berapa sih bedanya? Eh, Kayak enggak lu sih gue. toleransi lu maksimal berapa gitu. Gue sangat toleransi dengan umur. Oh ya, tiba-tiba ada 20 tahun beda dari lu gimana? Itu lebih ke umur bokap gue sih. Ya Enggak beda ding. Betty lah. Enggak dong. Enggak, iya masih beda Om, 10 om. tahun. Om. Iya, kayak aku sama om aku. 20 Hmm. tahunan bedanya. Iya. Wow. Kan toleransi tetap. Iya sih, Iya toleransi. sih. Kayak yang di K-pop kita ngomong kan lu sukanya sama yang om-om itu kan. Siapa gitu. Iya, aku nggak tahu sih. Aku nggak tahu. Kayak lebih tertarik sama yang terlihat dewasa gitu kan. Tapi kan dewasa nggak mesti umurnya lebih tua kan. Iya, iya. Tapi kalau Apa? toleransi usia, enggak sih. Papa mama aku aja beda 6 tahun. Kakek nenek aku beda 15 atau 16 tahun. Ya, it's okay lah. Aku lihat mereka masih fine-fine aja dengan perbedaan usia yang cukup jauh. Kayaknya nggak ada Ya, masalah. ya umur umur nggak pengaruh sih dalam hubungan sih Hmm, harusnya ya. umur cuma angka lah, Hmm, ya kan? iya 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 iya. Ah, iya iya Kalau Valentine. lu gimana sih? Gimana sih? Gimana sih?
Kok gue Lo gimana gimana sih? nih? Oh, gimana nih? Gimana nih? N sama S ya. Jauh tuh kalau di keyboard. Gue gue gak tahu ya, beberapa kali ini ngomong-ngomong suka salah loh. Ah, kayaknya Pernah bukan nggak? akhir-akhir ini deh, tak. Semenjak gua kenal lu emang selalu salah deh, kayaknya sering. Ini kayak yang yang paling parah barusan kan apa? makan kan sama si mama. Aku tuh Eh, di otak mau manggil mah gitu. terus Yang jadi keluar tau nggak apa? pah. Eh, Eh, jadi gitu. iya terus mamaku kayak bingung. Eh, Lu lagi. lagi, aduh nggak tahu lagi nggak connect ini otak sama gitu. Aduh. Mikirin Valentine sih ini kayaknya. Waduh, Eh, kalau gua pasti lebih muda sih. Gue iya pasti karena cari lebih memang muda. kebanyakan cowok nyarinya perempuan yang lebih muda bukan? Iya, iya. Lebih muda. Eh, kayaknya kalau gue nggak ada batasan sih. Kayak beda deh cowok sama cewek. Kalau Hmm, cowok sih ya fine fine aja. Justru kalau lebih muda kan ya udah gitu kan. iya. Malah ya itu gue mungkin lebih muda. Ya gue pas lebih kalau bisa milih gue milih lebih muda sih. Gue juga kalau suruh milih mending yang lebih tua. Nah kan emang emang kayaknya Iya. mindsetnya sudah terbentuk di sini Uh, begitu gitu. karena kan gue bocil banget Jo. Jadi kayak kalau Iya misalkan sih. let's say seumuran deh gitu. Lu bisa masih ya seumuran gue masih mudi gitu kan. Iya iya Terus iya. sama-sama mudi kayak berantem terus yang mendingnya agak Yang udah lebih dewasa dewasa, dan yang udah iya lebih banyak pengalaman lah pengalaman. Iya iya iya. mungkin. Amin. 2024 Amin. Marta 2023 merit. dong. Oh, mau meritnya 2023. Enggak dong. Jangan dulu, karir dulu cuy. Oh iya, Waduh, kita belum naik masih tak udah deh, channelnya. masih muda Ih, gitu. ih, Masih nah muda pisan. gimana stigma lu dengan di Indonesia tuh cewek ya, mostly dikejar-kejar tuh sama umur tak? Gimana gimana? Sebagai cewek, Maksudnya cewek kan biasa dikejar sama umur kan, sama keluarga tuh kayak kapan merit. Kalau cowok lebih nyantai biasanya. gue nggak ada yang ngejer. Masa sih? Tapi tahu nggak lu tahu stigmanya nggak sih? Kayak kalau cewek kan, cewek lah, lebih ke cewek lebih seringnya kayak kapan Hmm, merit, udah umur segini biasanya. itu kejadian pas si mama. Oh, oke. Ya, Mama, jadi kan papa lu emang meritnya umur berapa berapa? ah mama berarti 29. Mama tuh 29, 29 kalau nggak salah. 29, Ah, 28, 29 lah. Atau 27 ya? iya segitulah. Ya pokoknya sekitar segitu. Berarti papa ya 34, 35, 36 mungkin ya. Sekitar segitu. Nah, jadi kan karena dulu dia masih di kampung kan, kayak desa itu. Di kampung tuh kan biasanya lulus SMA banyak yang merit kan. Jadi kayak Hmm, ya orang tuanya udah kayak ngejodohin lah atau gimana. Nah, kan kalau si mama enggak. Si mama itu dari desa, dia dari Jawa Tengah, Cilacap, ke hmm, Bandung, kuliah dulu. Jadi kan umurnya bisa dibilang agak ya nggak lewat dari SMA langsung merit gitu kan. Berarti SMA lulus itu 17 atau 18 tahun. Ya, karena mama kuliah, jadi nggak bisa kan merit umur segitu. Ya pasti inilah diomongin sama kayak tetangga atau kayak nanya ke kakek nenek gitu kan. Oh, dipanggilnya tuh Mbak Tati kan. Oh, Mbak hmm. Tati belum merit gitu segala macam. Ya belum lah, orang lagi kuliah gitu. Masa langsung merit Iya. gitu. Nah, mungkin stigma-stigma yang entah sih, aku nyebutnya kolot. Kolot nggak sih stigma kayak gitu? Kayak Karena ya perempuan nggak harus, ngaruh gitu kan. iya, karena zaman sekarang yang berkarir tuh bukan laki-laki doang gitu. Iya. Perempuan pun udah bisa berkarir gitu kan. Gue nggak masalah sama yang memutuskan untuk menikah muda perempuan gitu kan.
gue nggak pernah mempermasalahkan itu, dan gue juga tidak pernah mempermasalahkan perempuan yang mengejar karirnya baru kemudian menikah ataupun tidak memutuskan untuk menikah. Mereka fokus di karir. Menurut aku mereka punya pilihan masing-masing, dan selagi mereka bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, ya lakuin aja gitu. Iya. Super sekali. Itu Marta Teguh. Tapi ya ada sih. tapinya. Ada tapinya. Ya gue juga kalau ngomong sama si papa mah bilang, kalau nanti married jangan sampai usia kayak mama ya, gitu kayak. Berarti harus lebih muda kan tuh. Tetap ada ya omongan-omongan gitu, walaupun gak langsung. Iya, ya stigma kolot lah gitu. Biasa ya, masih lah. Kejadian lah. Ya kalau akunya udah siap gitu kan. Kalau belum gimana? Kan segala apa ya, merit nih. Lu bakal berjanji bukan di hadapan manusia gitu. Lu berjanji di hadapan Tuhan untuk sehidup semati sama pasangan lu. Terus tiba-tiba gue masih pacaran nih, masih muda umur segini nih, gue masih 23. Punya pacar, let's say punya pacar, terus yaudah yuk, kayaknya kita bisa merit deh. Yaudah, ayo merit. Tiba-tiba di tengah jalan ada kendala. Lu udah janji loh sehidup semati, gitu kan? Ya, menentukan pilihan seseorang yang bakal mendampingi sampai akhir hayat lu kan bukan sesuatu yang mudah menurut gue. Tapi lu, lu sendiri ada target nggak sih? Kayak umur berapa? Gitu? Lu sendiri ada pernah netapin target atau kebayang lah kayak gue umur segini udah oke lah. Lu udah merasa diri lu cukup dewasa gitu? Sebenarnya waktu gue awal lulus gue lulus SMA, kuliah. Lulus kuliah. Tahun 2021 gue tuh nargetin gini, 2022 gue 2021 ke 2022 gue cari pengalaman kerja. 2023 gue harus S2. 2024 gue harus udah ketemu orang yang bakal gue pilih menjadi pendamping gue. 2026 gue udah kayak punya komitmen sama nih orang biar bisa sehidup semati gitu. 2027 gue merit. Iya sih. Gue pernah gue pernah nge-planning itu semua. Cuma dengan apa yang gue jalanin sekarang, gue lebih kayak ya udah lakuin dulu aja gitu kan, ngalir aja. Gue yakin kok semua orang diciptakan berpasang-pasangan, dan gue yakin kayak Tuhan pun melihat gitu kan setiap anak-anaknya ini dalam udah siap atau belum gitu kan dalam mengembangkan karirnya, kepribadiannya, dalam membangun sebuah rumah tangga itu udah siap atau belum gitu sih. Nah, yang gue selalu mungkin kelihatannya santai ya. Gue kayak dalam punya pasangan. Karena gue selalu mikir gini sih, Jo. Kalau gue mau deketin anaknya, yang paling simpel gue deketin duluan kan bokapnya. Kok bokapnya? Bokapnya dong. Kenapa? Karena gini loh. Karena kan orang tua pasti ngasih ujangan gitu kan ke anaknya. Oh ternyata si ini baik loh. Ini ternyata si ini loh. Ini sifatnya gini loh, gini. Pasti dong. Lu biasa cerita-cerita gitu gak sih di rumah? Nah, dalam konteks ini, bapaknya tuh bukan bapak biologis loh. Paham gak sih? Gak paham. Maksudnya? Sebuah entitas di agama gua. Yang dijadikan bapak. Bapak yang kakak lah. Iya kan? Iya. Kalau gue mau sama anaknya, gue deketin dulu bokapnya gitu. Kayak nyogok dulu lah gitu kan. Iya. Gitu sih. Gue baru paham kenapa gak mamanya. Karena siapa tekanan biasa anak-anak kan lebih deket sama mamanya kan.
Kenapa bapaknya? Oh iya, Gue sih, gue paham, gue paham. gue mikirnya gitu sih. Kalau gue mau sama anaknya, gue deketin bokapnya dulu gitu. Gue lakuin apa yang bokapnya mau dulu lah. Ya, ya. Ya, tetap aja sih, berarti intinya hidup lu mengalir lah intinya ya. Ya kalau Ngalir aja. emang udah waktunya ya pacaran ya pacaran, kayak kalau udah ketemu orangnya ya Hmm. udah, yuk gitu kan, kayak gitu kan. Ya kan Nah, kayak gue tuh ya apa? orang ya nggak bisa kayak langsung misalkan ketemu cowok gitu kan. Terus tiba-tiba baru beberapa kali pertemuan langsung pacaran gitu. Gue nggak bisa kayak gitu. Kayak gue harus tahu sifatnya dulu gitu, kayak selama pendekatan itu mungkin bisa sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Oh, tapi ada loh Baru. temen gue yang dia PDKT hampir setahun. Gila nggak? Menurut gue itu luar biasa sih. PDKT setahun. Tapi keren sih. Maksudnya itu menurut gue ya, itu tuh kayak satu ujian juga sih. 1 tahun lu PDKT-in cewek atau cowok ini gitu kan. Lu bisa Ya, komitmen dengan satu cewek ini atau cowok ini. Karena lu tahu, berarti dia orangnya komitmen, Jo. iya iya. Makanya apa ya? Gimana mereka berdua tuh bisa ya udah biasa aja begini. Bisa nyaman tanpa status gitu. Kayak itu luar biasa juga sih. Itu susah loh. Kayak lu udah deket nih, kan menurut gue kayak ya setidaknya kalau ada status jadi lu ada apa ya? Ada kayak pegangan gitu. Kalau ini kan sama ini ya udah Eh, lu setahun lu tapi lu tahu berdua deket tapi nggak ada apa-apa. Mungkin gini kali, Jo. Mereka tuh dekat, tapi eh kayak udah ngungkapin satu sama lain gitu, kayak gue punya perasaan nih sama lo gitu, tapi gue belum mau nembak lo, kita jalanin dulu aja, kita komitmen udah loh. Gue temen gue ada yang kayak gitu soalnya. Tapi itu berhasil. Maksudnya mereka akhirnya jadian Berhasil, gitu. berhasil married sekarang udah. Oh, oke. Okay. Gue kayak wah keren nih kan. Iya. Yeah. Jadi selama itu lu setahun ya, temen gue sampai setahun lebih, 2 tahun lah mereka jalanin gitu, dan akhirnya ditembaknya ya udah ditembak mau nggak jadi istri gue gitu. Keren lagi kayak gue. Oh, jadi mereka nggak pacaran intinya, tapi mereka langsung Iya, married. cuma deket-deket gitu bang. Iya, deket-deket, tapi komitmen gitu loh. Oh. Ya komitmen itu kan pacaran kan? Tapi mereka tidak menyebut itu pacaran, cuma kayak udah si cowoknya bilang, gue suka sama lu, tapi gue pengen deket dulu sama lu, gue belum pengen pacaran gitu. Sampai Oh. 2 tahun tuh, ya, kalau nggak salah 2 tahun deh. Nah, pas 2 tahun itu, udah 2 tahun tuh si cowoknya udah yakin, dan akhirnya nembak ceweknya, langsung married. Gue kayak dengar ceritanya, lucu sih. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Keren sih orang-orang yang gitu keren. Mereka bisa Iya. selama itu luar biasa sih. Iya, iya, iya. Wah, Valentine itu sih gue masih kayak kebayang tadi tiba-tiba tragisnya itu Valentine. Gila ya. Iya. Tapi gue pengen nanya deh sama lu. Apa? Ini gue, aduh, pro kontra juga nih. Apa nih? Tiba-tiba kelintas gitu di otak gue. Apa? Jangan deh, ntar di offline aja, Jo. Apa kalau nggak kita cut aja. Ya, jangan. Ya, Udah. ya. Nah, Iya. eh lu ada kebiasaan apa gak sih di rumah gitu pas Valentine gitu? Atau hari spesial gitu, lu ngapain sih sama keluarga lu gitu? 14 Februari ya? Ah, enggak Hmm, sih. Ya sama kayak lu sih kalau gua nggak ada pacaran atau gebetan, ya hari biasa. Kalau gua mah simple dah. Kalau nggak ada itu, jadi ya emang kayaknya kalau gua di Valentine jadinya hari kasih sayangnya emang define-nya ke pasangan kalau gua terbiasanya begitu. gue Februari identik mungkin orang sama 14 Februari. Kalau gue Kalau 24 Februari gue. tanggal meritnya papa mama.
Sama tanggal sidang gua. Sidang kuliah. Oke. Jadi pas 2000. sidang itu ulang tahun pernikahan papa Iya, mama. Oh, betul. 2021 tuh inget banget. Wah, nah ulang tahun pernikahan biasanya ngapain, Mbak? Selalu ada tiap tahun ngapain gitu? Selalu makan gitu keluar apa gimana? Enggak. kalau sejauh ini kita selalu kayak makan bareng sih. Entah di rumah, Makan keluar, bareng. masak gitu. Biasanya keluar. Ah, biasa keluar. Kayak ya karena memang kita penggemar bakmi kan. Wih. Ya biasa makan bakmi aja yang. Lo tau Gang Sempit gak sih? Aduh, nggak tahu. Ada Pokoknya pokoknya ada. bakmi gang sempit namanya. Atau enggak Akim pernah juga ke situ. Ya atau enggak masalah di rumah gitu. Tapi entah kenapa mie sih biasanya. Entah si mama masak atau gimana. Pasti mie selalu ada sih. Kayak ulang tahun Gitu. ya, biar panjang umur gitu ya. Biasa Iya. kan gitu Tapi kan. memang karena hobinya makan Mie itu mah ya. Iya, iya. iya. Ya kayak ulang tahun ya. Iya sih dirayain selalu. Kayak sama keluarga besar tuh. Kayak ada kan kayak per bulan gitu kan. Maret nih. Banyak banget yang ulang tahun Maret. Di Oh, keluarganya papa terutama. Jadi Maret itu kita ambil satu hari buat ya ngerayain bareng kayak gitu biasanya. oh digabung ya, digabung jadi satu hari. Iya, iya. Biar Ya irit syukuran ya. lah. Syukuran keluarga lah gitu kan. Iya, 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 iya. Gitu. Seru juga sih kayak. Ayo kita layain bisa 3 orang langsung. Ya, udah nyalain lagi orang berikutnya, nyalain lagi lilinnya. Gitu nggak? Maret tuh 4 atau 5 orang. 4 No, oke. Mei 2 orang, Juni 3 orang gitu. Jadi kayak Jadi selalu digabung. Setiap bulan tuh iya pasti ada. digabung. Oh, unik juga Iya. ya. Kayak gue sama si abang kan dari kecil digabung ulang tahun. Pasti tanggal 24. Ah, iya, 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 iya. Unik Kan ya. beda cuma 20 hari kan. Kita tuh beda setahun 20 hari pas sama-sama di bulan Juni. Ah, iya, iya, iya. Unik ya. Jadi Gitu. jadi hemat ya. Sebenarnya hemat Iya. ya. Pinter juga ya, hemat ya. Betul. Bener, harus ditiru nih papa mamanya Marta nih. Kalau bisa semua 1 bulan aja semua disamain dalam 1 bulan beda tahun aja. Iya, iya. Aduh. Ya itulah ya Valentine. Ya semoga teman-teman yang ngerayain jadi hari yang baik lah ya, hari kasih sayang. Mungkin udah nonton ini ya walaupun kita uploadnya malam ya. Jadi ya setidaknya abis ini mungkin besok mulai nunjukin lagi, inget-inget lagi orang-orang yang kalian sayangin, tunjukin lagi kasih sayang kalian. Gak selalu harus pakai barang, mungkin ya bisa pakai kata-kata, perbuatan dan lain-lain. Pokoknya jangan lupa buat tunjukin kasih sayang setiap hari ya Taya. Iya dong, Hai. setiap hari. Oke deh kalau gitu. Itu aja kita podcast. Apa? Iya walau tiap hari ya pasti nggak happy terus kan. Iya nggak terus. Pasti ada ributnya lah. Pasti lah namanya hidup. Justru kalau tiap hari nggak ada ributnya, itu yang harus dipertanyakan, normal nggak ini hubungan? Iya, wih mantap nih emang. Pemikirannya tuh udah luar biasa, tinggal pasangannya aja belum ada. Dari tadi tuh semuanya diomongin keluar tuh bagus, visioner, tinggal pasangannya Kan teori aja dulu. Oh iya, bener sih. Biasanya kan orang gitu kan, teori sama praktek kadang adalah bedanya. Kadang beda banget lah. Ya udah, oke deh. Sampai situ dulu podcast kita kali ini. Thank you guys for watching, thank you for listening. Yang di Spotify sama di Noise. Jangan lupa kita ada TikTok dan Instagram di @bukan99ers juga. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya guys. Thank you, bye-bye. Bye.